bagaimana sih caranya menarik uang? Ya, bagaimana polanya? Itu ada caranya, teman-teman. Ya, itu. Nah, di sini kita akan bahas, ya. Jadi, teori dasarnya, teman-teman, ya. Ada namanya LOA, ya. LOA, the law of attraction. Nah, ini teman-teman, ya. Apa? LOA? Sekeras. Sekeras. The law of attraction, teman-teman. Itu hukum tarik menarik. Ya, hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik ini, teman-teman, itu kebalikan dari hukum gravitasi. Ya, kebalikan dari hukum gravitasi. Hukum gravitasi bagaimana? Jatuh ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Apa nih, Bu? Apapun. Dari atas ke bawah gitu ya. Apapun yang jatuh mesti jatuhnya ke bawah. Betul nggak? Ya ini itu hukum gravitasi. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Gitu loh. Dan itu hukum pasti. Ya, itu hukum pasti. Sama the law of attraction ini juga hukum pasti, teman-teman. Hukum alam. Nah, cuman kalau the law of attraction ini kaitannya dengan pikiran. Ya, halo, kaitannya dengan pikiran. Nah, apapun yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Karena itu hukum pasti. Hukum alam. Ya, hukum alam itu hukum pasti, teman-teman. Udah memang diciptakan seperti itu ya. Tuhan menciptakan, ini hukum alam. Maka ini pasti, gitu loh. Tinggal sekarang kita ini mau nggak menggunakan pikiran kita ini. Ya, saya sudah sering ini ya, sabulan baleni gitu ya. Saya sering pokoknya biar teman-teman itu naik lupa gitu ya, penora lali. Lupa penora lali. Gitu ya. Ben ingat, kan gitu ya. Orang kelingan. Itu loh ya. Kadang kan udah tahu LOA-nya seperti itu gitu aja, masih aja mengeluhkan gitu ya. Tapi sekarang sudah mending gitu ya, ngeluhnya udah nggak di medsos gitu ya. Oh, yang parah itu kan ngeluh di medsos gitu ya. Gitu berkeluh kesah di medsos yang baca jutaan orang. Ya, akhirnya diaminkan gitu ya. Wah, saya lagi sedih kan gitu kan. Waduh, ya udah yang mengaminkan 1 juta orang, iya sedih terus. Gitu loh. Ya, karena ini hukum alam, teman-teman, gitu loh. Ya, itu the law of attraction. Nah, hukum permintaan ini, teman-teman, ya hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik ini sebetulnya itu teori dasarnya itu sebetulnya di Alkitab itu ada, Al-Qur'an itu ada, ya. Dari teori bersyukur. Ya, halo? Teori bersyukur. Ya, bersyukurlah kamu maka nikmat aku tambah. Tapi begitu kufur, azabku sangat pedih. Nah, itu gitu loh ya. Jadi sebetulnya intinya itu bagaimana kita ini nanti sering bersyukur. Ya. Bersyukur bagaimana, teman-teman? Syukur, ngono kan? Syukur, emang mau kapok. Nah, gitu jenenge nyukur kene gue ya. Beda nanti konteksnya udah beda kan gitu ya. Bersyukur gitu ya. Nah, dalam menggunakan the law of attraction ini, LOA ini ada 3 tahap, teman-teman. Ya, ini ada 3 tahap. Ini yang harus selalu diingat. Ya, yang pertama itu adalah meminta. Oke, yang pertama apa, teman-teman? Meminta. Nah, boleh kita meminta, berdoa gitu, memang disarankan, diwajibkan gitu ya untuk meminta gitu loh ya. Cuman kadang banyak orang itu berhenti di proses meminta, berhenti di proses yang pertama ini, teman-teman. Ya, meminta. Meminta ya udah berdoa, habis itu udah lupa gitu ya. Makanya doanya kok nggak dikabulkan gitu ya, kok ora kabul gitu ya kan gitu. Pernah nggak merasa seperti itu? Soalnya aku kon jaluk, wes jaluk ngono yo kurang dikei. Nah, betul? Ada? Gitu loh. Karena apa? Karena prosesnya dilakukan berhenti pada meminta. Gitu loh. Jadi kadang orang berdoa, tapi setelah berdoa, doanya tuh di-cancel. Tahu doa di-cancel? Pernah meng-cancel doa nggak? Wah, ya Allah, aku beri rezeki yang banyak gitu. Terus nggak jadi ya Allah. Pernah nggak seperti itu? Ada nggak? Nggak pernah. Masa nggak jadi tuh? Pasti protes ya kan? Wah, aku nggak pernah meng-cancel doa saya. Betul nggak? Tapi kenyataannya tanpa kita sadari kita sering meng-cancel doa. Makanya doanya nggak pernah dikabulkan.
gitu loh. Terus pengen contohnya piye ya, gitu kan? Itu misalnya nih malam berdoa, ya Allah beri saya rezeki yang banyak gitu ya. Udah habis itu tidur, bangun pagi langsung kelingan, waduh ambil duit ini. Waduh ini kondisi lagi sepi ini. Terus macam-macam gitu loh ya. Nah itu namanya sama aja, perasaan kita itu berkata seperti itu sama aja kita sudah meng-cancel doa ya. Nah itu gitu, malamnya minta, tapi perasaan ini Bapak Ibu, ungkapan perasaan itu kekuatannya 1000 kali lipat daripada perkataan kita. Anda berdoa macam-macam, tapi pagi perasaan Anda mengatakan, waduh iki payu murah-murah daging, ini kayak sepi, kayak sepi banget gitu. Nah itu sama aja udah meng-cancel doa ya. Harusnya begitu Anda meminta, lakukan langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua apa? Menerima ya. Jadi menerima. Jadi bayangkan kalau Anda pengen uang banyak, bayangkan Anda sudah terima uangnya. Jadi rasakan kalau nomor duit, pagi-pagi nomor duit 1 juta, 2 juta, 10 juta itu rasanya kayak apa? Bahagia nggak kira-kira? Gimana rasanya Bu? Terima 1 juta sehari Bu? Padingnya pading santai aja kan gitu ya. Pokoknya mas dari urip ini tadi tenang gitu ya. Itu yang biasanya sumpah mana wes tadi beres, pokoknya happy aja gitu loh ya. Nah itu jadinya menerima teman-teman gitu loh ya. Jadi meminta kemudian rasakan, gimana rasanya, menerima uang 1 juta sehari, 2 juta, 3 juta, 10 juta itu kayak apa. Nah itu proses yang kedua, jadi menerima. Nah kemudian yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga itu proses bersyukur. Dan ini jauh lebih gampang ya. Jadi kalau kita pengen semua permintaan kita itu bisa diwujudkan, lakukan langkah yang ketiga langsung, bersyukur ya. Nah itu bersyukur. Jadi ya Allah terima kasih banyak atas kelimpahan uangnya. Kan pengennya banyak duit gitu ya. Tapi kalau mikirnya kebalikannya, misalnya banyak utang gitu, kelingan utangnya terus gitu ya. Utangnya kok udah lunas. Wah gitu. Jangan dipikir toh ya Pak gitu ya. Makanya dia utangnya jangan dipikir, dibayar. Gitu lah ya. Tapi nek kelingan terus dengan utangnya kok malah lunas. Tapi cobalah mulai berpikir, alhamdulillah ya Allah aku sudah bisa bayar. Alhamdulillah ya Allah terima kasih saya sudah bisa bayar. Alhamdulillah ya Allah saya sudah banyak uang. Gitu. Ya Allah terima kasih banyak atas kelimpahan uangnya. Gitu loh. Ya. Jadi kita langsung ke tahap yang ketiga ini Bapak Ibu, bersyukur itu. Dan ini butuh latihan. Ya, setiap hari itu butuh latihan. Biar jadi kebiasaan. Nggak bisa hanya sekali 2 kali. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ini ternyata yang membentuk kita itu bisa jadi sukses itu di situ. Dan di luar sana banyak orang yang nggak tahu tentang teori ini teman-teman. Ya, suruh bersyukur ya cuma sekedar bersyukur aja. Tapi nggak tahu kekuatannya itu sampai di mana. Begitu Anda paham, ternyata kekuatan bersyukur itu luar biasa.